Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info cuaca, alhamdulillah cerah walaupun ada mendung-mendung. Nah, ini masih bersama para profesor-profesor ini ya. Juga ada Bos Faruk ini dari Kalimantan. Selamat datang. Nah, jadi ini gimana nih Prof? Sama Mas Wahyu. Besok udah siap tanam apa belum ini? Hari Besok Minggu. hari Minggu. Ya, Minggu. Gimana berapa hari Minggu, Bro? Insya Allah siap. Insya Allah siap tanam besok. Kan ini masih belum ada jarak tanamnya. Oh ya, ini hari ini penanganan jarak tanam plus instalasi pengairan. Oh, gitu. Kalau untuk pupuk dasarnya, Pupuk dasar kita pakai pupuk seimbang, NPK seimbang. kenapa nggak pakai pupuk urea? Soalnya kemarin ada masukan dari adanya teman saya. Itu kalau dasaran bagusnya pakai pupuk urea. Iya, memang pupuk urea atau N, nitra N, amonia N itu bagus untuk di vegetatif. Cuma sekarang kan melihat kondisi curah hujan intensitas tinggi, pemakaian N kita tekan. Dikurangi berarti. Dikurangi, bukan dihilangkan tapi ditekan. Oh, jadi dasarannya pakai Pupuk seimbang. pupuk seimbang. Diimbangi kalium tinggi agar tanaman harapan kita tumbuh kuat. Fosfat untuk Ah, fosfor juga tinggi, fosfor supaya batang bisa kokoh. gitu. Kalau untuk jarak tanamnya berapa senti? Untuk jarak tanam di musim hujan kita memakai 20 cm Mas. Apa itu nggak terlalu lebar, Bro? Enggak, 20 cm. harapan kita lebar agar sirkulasi udara pengeringan tanah itu cepat. Oh, begitu. Jika hujan tinggi, tanah lembab, kita tidak menyiapkan lebar, tanah lama kering, sirkulasi udara juga terganggu nanti. Pakai sistem dengir nggak? Kalau Sosok. dangir kita lihat kondisi nanti mas. Jika memungkinkan dangir kita aplikasikan dangir. Kalau tidak ya tidak pakai. Tergantung situasi kondisi cuaca. Oh. Tadi kan saya lihat teman-teman kan lagi buat jarak tanam. Kenapa kok harus disiram, Bro? Kan harusnya enak ya, nggak usah disiram langsung di jarak tanam. Itu. Tujuan disiram itu untuk mencari kontur tanah biar pasek secara alami. Maksudnya Pasek. biar tidak terlalu berongga. Iya betul. Oh, Jika khawatirkan nanti kalau tanah itu berongga itu memicu tanaman nanti jadi macet. Kalau tanah tidak pasek, gembos istilahnya bahasa Jawa gembos tanah. gembok. Ya itu nanti tanaman resiko macet. Kalau terlalu pasak juga nggak baik. Enggak baik, padat nanti akhirnya ngempleng juga enggak baik. Jadi sedang-sedang aja. Saya punya teman saya gitu, Bro. Dia Oh, tanahnya terlalu pasak. oh, itu ya. Heeh. Dan itu macet kondisinya. Ya mungkin tanah itu saat ngempleng bisa jadi ngacet juga, Mas. Gembos terlalu gembur juga jelek, terlalu ngempleng padat juga jelek untuk bawang merah. Nah, dia juga pakai jarak tanam 15 cm. Oh, gitu. Posisi curah hujan tinggi. Iya. Boleh lah, boleh lah. Ya kalau jarak tanam untuk musim hujan nggak berani rapat. Hmm. Ya alasannya itu, Mas. Biar Soalnya, sirkulasi lancar, pengeringan tanah juga cepat jika terjadi hujan. soalnya belum Menjaga pernah, perawatan. Bro. Lihat orang tanam jaraknya 20 cm itu belum pernah lihat. Kan terlalu lebar. Sebenarnya idealnya sih jarak tanam di angka 20, Mas. Ideal, 20 dia. ideal. Kalau musim kemarau, Ya 20. 20. Kalau musim panas, Ya 20 cuma jarak tanamnya yang alur ke sana kita rapatan sedikit, cuma lebar parit per tanaman itu pakai 20. Mengejar sirkulasi udara agar oh, lancar. ngaruh berarti Ngaruh. sirkulasi udara. Kalau rapat biasanya sih unsur hara yaitu makan kan rebutan itu. Kalau jaraknya renggang, harapan kita kan makannya cukup semua, jadi umbi bisa besar. Oh, gitu konsepnya. Kalau rapat rebutan otomatis. Kalau empat banyak pupuk, Nah, resikonya nanti mas, terlalu banyak pupuk juga jelek. Resikonya itu bisa sampai boler.
Bisa mas, kebanyakan pupuk itu bisa boleh juga. Kalau intensitas hujan tinggi, banyak pupuk juga resiko. Kalau pupuk banyak tapi fungisidanya ditinggiin, Ya harus itu sinkron memang. tetap Pupuk harus tinggi. banyak, funginya aja harus banyak juga. Kalau nggak banyak resiko mas. Biasanya pakai apa, Bro? Funginya? Kalau Funginya buat yang ini. bahan aktif, chlorothalonil, difenokonazol, azoxystrobin, piracostrobin, seperti itu mas. Propinet, mancozeb, Masuk semua itu. masuk semua bahan aktif itu. Untuk takaran biasanya per tangki kompres 16 liter. Untuk konsep pencegahan kita pakai 15 mili. Konsep 15 pencegahan. mili. Jika penanganan serius kita pakai 20 mili. Oh, gitu. Untuk penyiramannya ini manual. Kita pakai mesin Pakai mesin. floating pump, Mas. Perahu. Oh, yang kayak kapal itu ya? Oh iya, Oh, pakai perahu. masuk, masuk, Mas. Lebih mudah pakai itu ya, Bro. Ya, efisiensi waktu, Mas. Hmm. Lebih cepat. Berarti harus ada airnya terus nih. Ya harus untuk vegetatif kita airnya tahan, untuk generatif kita nanti main buang, Oh, gitu. main kurasat. Berarti udah nggak pakai air. Ya, Udah nggak itu nyiram cuma berarti. nggak seberapa tuh. Ini bibit berapa kintal, Bro? Kalau lahan segini. Untuk luasan 1 hektar jika ukuran besar kita memakai bibit 1 ton calvi mas, tapi kalau ukurannya agak sedang kecil kita pakai 7 kintal biasanya sudah cukup. Jadi gitu, Mas. Ya tergantung ukuran bibit. Ternyata ngaruh besar kecilnya itu. Kalau boleh saya tanya ya Prof ya, nah, kenapa kok milih usaha bawang merah ini? Ya. Nomor 1 senang mas, itu senang. Nomor 1 senang. Nomor 2 komoditas dan bakunya itu dipakai orang setiap hari mas. Terus nomor 3 masa tanamnya cepat, relatif 2 bulan sudah panen. Terus nomor 4-nya harganya lumayan, ya itu mas. Ini yang saya dengar kan resiko tanam bawang merah itu kan tinggi ya, Prof. Kenapa kok nggak usaha pertanian misalnya di bidang apa beras dan tanam lain lah selain berambang. Saya selain bawang merah itu kenapa kok seperti itu? Nggak terlalu beresiko kah? Apa usaha pertanian di bidang bawang merah ini? Untuk pertanyaan itu sebenarnya setiap tanaman itu semua punya resiko mas. Tapi kalau kita bijak menyikapi, menangani, kita intensitas penanganan lebih ditekan, insya Allah aman mas. Sudah berjalan berapa tahun, Mas, untuk tanam bawang merah ini? Untuk tanam bawang sudah berjalan setahun lebih lah, Setahun lebih. baru setahun lebih. Apa pernah mengalami kerugian di saat apa tahun berjalan ini? Untuk kerugian sih alhamdulillah bukan kerugian nominal, cuma kadang awal-awal tanam kan kita masih tahap belajar ya mas. Kita masih belum punya settingan yang pas, itu dicoba, kadang hasilnya belum belum sesuai harapan kita. Nah kalau hasil sih ya kadang lebih kadang pas, biasa mas kalau kita tahap belajar, asal nggak rugi. Jadi untuk pemula ini sarannya gimana, Prof? Baiknya untuk pilihan tanam itu loh, Prof. Untuk pemula yang mulai awal di bidang pertanian, itu entah tanam bawang merah, entah tanam padi, atau tanam yang lain itu, kalau menurut Profesor sendiri itu gimana, Prof? Sebaiknya tanam apa dulu yang paling enggak tidak sampai mengalami kerugian yang besar untuk awal pemula mau di bidang pertanian ini. Ya nomor 1 ya seperti tadi yang saya katakan, harus senang dulu mas. Senang apa yang kita kerjakan itu harus senang. Kalau kita senang kita pasti serius, kalau kita serius pasti penanganan akan lebih terjaga. Kalau pengetahuan kita belajar sambil
menanam sambil belajar kan bisa cari pengalaman sama orang-orang yang udah paham senior gitu. Seperti profnya ini udah senior ini. Ya belum senior, saya juga masih belajar, banyak kekurangan, masih update terus. Ngeri ini profnya ini. Jadi untuk mulai itu langsung lahan besar atau lahan kecil dulu, Ya, Prof. Seperti sebaiknya- saya pemula ini ya kan, Ya, mau terjun di bidang pertanian ini, saran dari Prof seperti apa, Prof? ya kayaknya jangan besar dulu mas. Kalau bisa ya di bawah 10 kilo lah. Kita pelajari, kita amati apa ini harus di setting gimana, harus sesuai kontur tanah yang gimana. Kalau kita langsung tanam besar nanti kendala kalau kita nggak paham. Kalau kita sedikit, insya Allah penanganan lebih terjaga. Kalau kita sudah punya konsep settingannya pas, baru kita tambah area luas lahan. Bidang pertanian ini. Untuk garis bawah ditanam bawang merah, yang paling utama itu di tanah, Mas. Tanah harus siap. Nomor satu di tanah. Harus olah lahan tanah, manajemen tanah itu harus sangat diperhatikan dulu, Mas. Kalau tanah sudah oke, baru pemilihan bibit yang berkualitas. Di bibit berkualitas maksudnya itu usia tanam minimal 3 bulan, paling ideal sih 4 bulan kalau menurut saya. Oke, terima kasih Prof sarannya. Nanti Oke, sama-sama. sambil belajar sama Prof ini untuk mulai pemula seperti saya belajar tanam bawang merah ini. Buat teman-teman tetap semangat, petani pemula seperti saya petani raja juga ini mulai. Ayo teman-teman kita budayakan di bidang pertanian. Semoga kita bisa mendukung untuk pertanian ini. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak para profesor dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.